pada waktu duha ini, maka saya akan menjelaskan tentang derajat zikir, tingkatan zikir versi Imam Ghazali rahimahullah. Ya, tingkatan zikir versi Imam Ghazali rahimahullah. Qala Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ghazali rahimahullah, julukannya Hujjatul Islam, az-zikru ala arba'i maratib. Zikir itu ada 4 tingkatan. Al-ula zikrul lisan faqat. Yang pertama zikir lisan. Jadi lisannya berzikir, hatinya enggak berzikir. Yang kedua zikrul lisan ma'al qalbi takallufan. Zikir lisan, hatinya ikut tapi dipaksa. Ya, hatinya ikut tapi dipaksa. Ats-tsalitsah zikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takallufin. Hatinya berzikir, ya hatinya berzikir, enggak pakai dipaksa, dan hatinya itu ikut berzikir saat lisannya berzikir. Jadi sudah menjadi kesatuan. Kalau lisannya bergerak, berzikir, hatinya sudah langsung ikut berzikir, enggak pakai dipaksa. Yang keempat, istilahul madhkur alal qalbi wastighraqquhu bih. Nah ini. Yang dizikiri yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang diingat, yang disebut Allah Subhanahu wa taala, menguasai seisi hati. Ya, menguasai seisi hati. Sehingga yang bersangkutan, yang berzikir ini enggak bisa ingat yang lain. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas. Yang pertama, wal martabatul ula, ya, derajat zikir yang pertama, lisan berzikir. Qalilatun naf'i wa dha'ifatul athar, yakni biha dzikrul lisan ma'a ghaflatil qalbi. Wala syakka anna dzikrul lisan ma'a ghaflatil qalbi qalilul fa'idah wan nafa' walakinahu khairun min tarki dzikri ra'san. Qila li ba'dil 'arifin inna lanadhkurullah wala najidu huduran faqala ihmadullah alladhi zayyana jarihatan min jawarihikum bi dzikrih ya'ni bihal lisan. Fayabaghi liman akhadha fi dzikri bi lisanih an yatakallafa ihdara qalbih ma lisan hatta yasira dzakiran bihi ma jami'an takallufan fi awalil amri thumma la yazalu yuwadhibu ala dhalik hatta yadhuqal qalbu ladzata dzikri wa tashruqu alaihi anwaruh fa inda dzalika yahduru bila takallufin wala ma'unah bal rubbama sara ila halatin la yumkinuhu ma'aha as-sabru anil dzikri wal ghaflah anhu. Ya. Zikir yang pertama adalah zikir lisan. Jadi lisannya bergerak berzikir tapi hatinya lupa, hatinya enggak ingat sama sekali. Yang seperti ini manfaatnya kecil. Sedikit manfaatnya. Kesan yang ditinggalkan juga sedikit. Pengaruhnya kepada hati, kepada tubuh juga sedikit. Tapi manfaat. Sedikit tapi manfaat. Daripada sama sekali tidak berzikir. Sama sekali enggak berzikir itu bagus. Daripada lisannya melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghibah, namimah, ngomong yang enggak ada manfaatnya. Ini kan semua pekerjaan lisan. Enggak ada manfaatnya. Diam itu tetap bermanfaat. Bergerak, berzikir tentunya manfaat. Cuman manfaatnya sedikit dalam arti seandainya hatinya ikut, itu manfaatnya besarnya luar biasa. Ya manfaatnya besarnya luar biasa. Tapi karena cuman lidahnya, ya ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Banyak contoh. Pernah seorang ulama didatangi, dikatakan di sini oleh beberapa orang atau seseorang yang mengeluhkan kondisi hatinya. Saya ini suka zikir, tapi baru di lidah. Hati saya belum bisa ingat Allah Ta'ala. Pokoknya lidahnya gerak terus. Sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, gerak terus.
Tapi hati saya nggak bisa ikut. Contoh misalnya kita ngucap alhamdulillah. Hati udah bisa ikut belum? Kalau bisa ikut tuh mesti bahagia. Karena alhamdulillah itu bersyukur atas nikmat. Kalau ketika kita ngucap alhamdulillah itu udah ikut syukur belum sekujur tubuh kita? Belum kan ya? Belum. Mau menghadirkan satu makna alhamdulillah untuk satu nikmat lidah bergerak aja belum? Alhamdulillah lidahku bisa bergerak. Belum toh? Belum. Jadi kita kalau habis sholat alhamdulillah 33 kali itu pakai hati enggak? Jangan gaya. Pakai Habib. Hati bagian mana yang dipakai? Kalau dipakai betul nangis kita. Alhamdulillah. Nikmatnya luar biasa, mensyukuri betul. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Alhamdulillah. Hatinya ikut. Nah kalau hatinya belum ikut, ada manfaatnya enggak? Ada. Manfaatnya ada. Yang pasti lidahnya bergerak mengucapkan yang baik. Itu manfaat. Yang kedua, kalau yang baik itu sunnah Nabi, zikir yang disunahkan Nabi Muhammad SAW, maka dapat pahala mengamalkan sunnah. Pahala dapat. Cuman manfaat dalam arti yang sampai seperti disebutkan A sampai Z, ya nanti dulu. Ada proses yang harus diikuti. Ada tahapan yang harus dilalui. Memang seperti itu. Nah, terus kalau memang saya masih begitu, tanya orang tadi kan, zikir, tapi nggak ada rasa di hati, nggak ikut hatinya. Gimana ini? Dijawab, bersyukurlah kepada Allah yang telah menghias salah satu anggota tubuhmu untuk tergerak mengingatnya. Jadi lidahnya ini sudah dipakai untuk ingat Allah, ini yang ngasih kesempatan siapa? Allah. Yang ngasih taufik siapa? Allah. Ya terima kasih sama Allah. Karena lidahnya enggak gunjing, enggak ngomong yang jelek, enggak diem, tapi bergerak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pernah, ini sedikit kita keluar dari masalah zikirnya lisan ya. Masalah lidah itu sangat dihargai. Ya, lidahnya muslim itu sangat dihargai. Pernah suatu ketika seorang sufi, seorang wali Allah melihat ada pemabuk tergeletak, jatuh tak sadarkan diri di tengah jalan. Orang yang lewat itu menganggapnya seperti binatang. Ya, enggak diurus, ya seperti binatang. Bahkan ada yang menyingkir jijik, karena dari mulutnya keluar busa, minuman keras tuh. Khomer, saking mabuknya luar biasa. Datang ini orang soleh lewat, orang soleh, kalau kita kan masih banyak salah ya. Nah ini orang soleh lewat, kok lihat ada pemabuk mulutnya berbusa karena khomer dan dia seorang muslim. Orang soleh tadi berhenti, ya, duduk di sampingnya, kemudian ambil kain, enggak sadar nih kan, pemabuknya enggak sadar, ambil kain, mulutnya tadi dibersihkan pakai air suci. Air yang suci dan mensucikan. Karena khomer itu kan najis. Ya, khomernya najis, suci dan mensucikan, dibersihkan. Terus ditanya orang soleh tadi sama orang, kenapa kok mulutnya kamu bersihkan seperti itu? Jawabannya, aku menghargai lidah yang biasa digunakan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Ya, semoga bersih ini mulutnya, kesian lagi kena kotoran, dibersihkan. Dihargai betul. Setelah itu orang solehnya pergi. Sadar ini pemabuknya, ya sadar sama orang-orang dimaki-maki lagi. Kamu tuh nggak tahu diri. Wah, ngerepoti orang soleh. Maksudnya gimana? Tadi itu mulutmu dibasuh sama orang soleh itu. Ini geger nih satu jalan ya. Mulutmu dibasuh sama orang soleh itu. Sing waras tidak dibasuh ya. Ini yang mabuk tadi dibasuh sama orang soleh tadi. Dia mau basuh mulut saya? Iya. Mulai hari ini saya tidak mau mabuk lagi. Karena niatnya orang soleh tadi, lidahnya ini biasa gunakan untuk berzikir. Jangan sampai kena benda najis nempel. Nah itu bisa enggak kita menghargai alat yang digunakan untuk berzikir. Jadi kita lihat itu alat untuk mengingat Allah gitu. Alat untuk mengingat Allah. Jadi saya hargai. Saya hargai. Nah seringkali kita enggak, alat-alat yang digunakan untuk mengingat Allah, baik yang utama lidah,
kemudian tasbih, ya itu kan alat untuk mengingat Allah Ta'ala. Kita anggap itu biasa, nggak ada ta'zim, nggak ada pengagungan. Ini kalau kita mengagungkan, makanya yang kita gunakan untuk mengingat Allah, lidah ini ya jangan dikotori untuk ghibah, jangan dikotori untuk namimah. Karena ini untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir lisan ini walaupun kecil manfaatnya, tapi kecilnya itu besar. Ya, kecilnya itu besar. Karena dengan sekedar, contoh ya, seseorang mengucapkan ketika ada seorang bapak ngomong sama seorang pria, ya saya bla 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 nikahkan kamu dengan bla 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 gitu ya, dinikahkan. Orang tadi ngomong saya terima, selesai itu. Jadi istrinya kan ya. Artinya sekedar kalimat itu bisa merubah status seseorang. Seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia pura-pura. Sudah mau dibunuh dalam peperangan gitu ya. Peperangan, kok tiba-tiba dia lepaskan senjatanya teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah SAW. Gak boleh dilukai. Iya aku pura-pura. Misal gitu ya, dalam hati begitu ya. Dalam hati aku pura-pura. Aku bohongin kamu. Syariat menghukumi dengan yang zahirnya dia mengucap 2 kalimat syahadat, saya nggak boleh mikir yang lain. Berarti dia saudara saya. Selesai. Berarti manfaat atau enggak manfaat? Manfaat. Itu salah satu contoh manfaatnya. Kita mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun dari duduk baca itu. Hati enggak ikut, lisan bergerak. Manfaat enggak? Manfaat. Dosanya saat duduk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikirnya lisan itu manfaat. Bahkan itu kalau ahli-ahli itu loh motivator itu. Ya motivator. Makanya kalau Anda lihat IG saya, Habib Novel kan sekarang punya IG lagi ya. Ya, kenapa pakai IG lagi? Banyak akun-akun pakai nama saya tapi bukan saya. Ya, saya nggak apa-apa awalnya. Tapi lama-lama akunnya agak gimana. Ada orang nanya dijawab. Nah, yang nanya akhirnya laporan ke saya. Habib, kok jawabannya seperti itu? Hah? Sejak kapan saya jawab? Jadi dikira sama yang nanya itu adalah saya. Padahal itu bukan saya dan bukan akun saya. Makanya saya buat akun IG lagi. Ya, saya juga nggak hafal namanya. Novel Al-Idrus, apa itu? Coba dicek dulu deh, daripada salah. Ya, tes. Habib Novel Al-Idrus Official. Yang ada officialnya ya, Habib Novel Al-Idrus Official. Itu nanti kalau dilihat, tulisannya di situ bukan Ustadz, bukan Kiai, tapi motivator. Saya buatnya gitu, motivator. Habib Novel Al-Idrus Official, tapi tulisannya di situ ya sang motivator, ya motivator. Nah, itu motivator yang benar tuh ya, motivator yang benar. Kan saya motivatoran ya. Nah, motivator yang benar itu salah satu cara yang digunakan untuk memotivasi seseorang, disuruh mengulangi kalimat-kalimat tertentu. Kalau pagi contohnya, saya sukses, saya sukses, saya sukses. Ya, biar sukses. Boleh enggak orang begitu? Ya boleh-boleh saja. Nah kalau dengan mengulangi saya sukses, saya sukses, saya sukses, katanya ada manfaatnya. Masa kamu teriak subhanallah, 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 enggak ada manfaatnya kan aneh. Paham ya? Jadi zikir lisan itu walaupun hati enggak ikut, sedikit manfaat itu enggak sedikit, sedikitnya itu banyak. Tapi dikatakan sedikit karena yang melihat tahu sebetulnya bisa segini gitu loh. Contoh. Mohon maaf ya, pamer sedikit. Samsung S22 Ultra. Dan speknya yang paling tinggi. Ini kameranya, maaf loh ya. Saya kalau syuting pakai ini, saya yang udah ganteng, tambah ganteng loh. Masya Allah. Loh iya, saya kan harus pede sama diri saya sendiri, syukur tuh dikasih Allah wajah ganteng kok. Saya jelek, wah gitu kira cetok gitu ya. Dikasih Allah wajah, kamu kan dikasih Allah wajah tuh ya. Ya disyukuri, bilang ganteng ya Allah gitu kan. Ya, kalau pakai HP ini tambah ganteng. Bisa yang suka pakai filter, saya kan nggak suka pakai filter, sukanya asli.
Ya, asliku seperti ini, ciptaan Tuhanku yang terindah. Filter tuh nggak jelas itu. Namanya juga di filter gitu kan. Kalau pakai filter kan jadinya kabur-kabur ya. Asli itu. Nah, saya punya handphone ini. Nah, kalau cuman saya pakai buat telepon, manfaat nggak? Manfaat nggak? Manfaat. Tapi Ustadz Is yang ngomong, Beb, wong HP kayak gitu kok cuman buat telepon, dikit manfaatnya. Sebetulnya ini bisa buat bikin film, Beb. Ini buat foto bagus, buat syuting bagus. Ini buat ngerekam juga bagus. Oh, ini buat nonton YouTube, layarnya cakep ini, Beb. Masya Allah, sekian banyak manfaat, nggak saya pakai cuman buat telepon, maka disebut sedikit manfaat. Jelas? Nah, berarti zikir lisan ini manfaatnya dikit atau banyak? Sedikit. Versi para ulama, sedikit. Versi Imam Ghazali. Di antara sedikit manfaatnya, kalau kamu terbiasa zikir lisan Allah, la ilaha illallah, terbiasa begitu. Kebetulan malaikat Israel alaihissalam mampir, terus suka, terus kamu diajak pergi. Keren kan? Barusan didatangin malaikat, bagus kan ya? Malaikat itu kan luar biasa, alaihissalam, yang sering-sering ngasih salam loh sama malaikat Israel. Jadi nanti kalau datang kamu bisa ngomong, saya sering kasih salam loh. Gitu, malaikatnya seneng. Enggak pernah kamu kasih salam, kamu anggap sesuatu yang menakutkan, malaikatnya datang ingin nakut-nakutin kamu. Begitu. Tapi kalau kamu udah biasa membangun citra positif kepada malaikat Israel alaihissalam, berteman dengan beliau alaihissalam, sering mengucapkan salam alaihissalam, malaikat Israel, waktu datang beliau mengatakan, jangan khawatir, saya yang sering kamu salami kok. Ya, saya prosesnya pelan-pelan aja. Ya. Kan begitu ya, pengen posisinya bagaimana, lagi ngapain, wah, ditanya itu. Makanya ada yang pesen lagi sujud, ayahnya Habib Syekh, misal itu contoh. Nah ini, kalau ada orang lagi terbiasa lisannya ngucap Allah, lah kok kepleset, Allah, blek dijemput malaikat Israel alaihissalam. Latahnya itu Allah, blek jatuh, meninggal dunia. Pertanyaan saya, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Jadi manfaatnya besar atau kecil? Besar. Lah yang kecil aja besarnya luar biasa. Lah bayangkan kalau kemudian sampai derajat yang keempat, hati tenggelam, larut bersama yang dizikiri. Waduh, sangel. Diam begini ditanya sama temannya, lagi ngapain? Tanya lagi ngapain? Siapa kamu? Kamu lagi ngapain? Kamu siapa? Setelah cetoh gitu kan ya, bingung. Dikasih tahu temannya, lagi fly. Ya, gak bisa diajak ngomong. Cuman fly-nya bersama yang dizikiri lagi asyik merenungkan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanya sama temannya, "Sopo kowe? Kamu siapa?" Wah, aku lagi asyik sama Allah gitu. Merenungkan bagaimana hebatnya Allah Ta'ala menciptakan jagat raya. Diganggu, ya siapa kamu? Tak bisa itu. Itu kalau sampai yang keempat. Ya Allah, duit tuh gak ada artinya, walaupun berarti. Gak ada artinya, kertas. Makanya kalau saya ketemu wali-wali yang udah begitu ya, wah kalau kita dengar kisahnya itu ya untuk ngumun ya, kok iso ngono ya. Ya, dulu ada sepupu saya Habib Alwi bin Muhammad Ba'akil Asyahid yang di Tuban yang meninggal tuh ya, itu sepupu saya. Wali Majidub. Tempo dulu. Itu kalau datang, kamu kasih uang berapapun, uang tuh dilihat beliau kertas. Kertas, jadi bukan uang. Jadi kamu kasih uang misalnya 10 juta ya, dipegang, ketemu orang ya didum-dum. Entek, terus apa? Kertas. Coba kalau kamu, 10 juta beb. Kertas. Hatinya itu udah Allah bersama dirinya nih dibawa bersama Allah, enggak bersama angka, enggak bersama angka. Kalau saya latihan yang kecil-kecil aja, motor tergores, motor gitu ya. Latihan kecil-kecil, kalau mobil tergores, mobil loh.
Lo kan latihan yang kecil-kecil dulu, ya. Latihan dari yang kecil biar sampai hatinya jadi kuat. Oh ini aja zikir dari lisan dulu kok. Jangan gaya. Buat saya mobil tuh sekedar mobil. Besok 1 bulan hatinya besok. Ngomong mudah, begitu dipraktekkan ternyata jauh dari kenyataan. Orang harus jujur sama dirinya sendiri biar tahu makomnya. Oh saya masih di sini. Oh saya akan tingkatkan. Oh saya akan perjuangkan sampai satu titik berhasil. Disebutkan tingkatan-tingkatan ini Imam Ghazali biar kita bisa ngukur sampai di mana. Sehingga berjuang, yuk naik kelas yuk gitu. Masuk tingkatannya lisan terus artinya kemana. Nah zikir lisan ini kalau dibaca terus Allah, Allah, Allah mau tidak mau membekas di hati. Ya mau tidak mau membekas di hati. Tanwiril qulub, menyebabkan hati itu bercahaya. Jadi kalau orang yang udah ikut hatinya zikir, Allah gitu, itu langsung bleng, padang. Ya, tapi kalau yang cuma di lisan, mungkin baca 20.000 kali baru rodok padang. Paham ya? Nah, contoh lampu tuh loh. Lampu tuh kalau dipasangnya rapat betul, nyala seperti wattnya. Tapi kalau setengah nyambung, setengah enggak, biar repet gitu kan. Ya, nyalanya juga enggak terang, kemudian nyala putus karena belum nyambung betul. Nah, zikir lisan ini kalau dipaksakan terus, maka lama-lama akan membekas di hati. Ya, membekas di hati. Karena itu disebutkan di sini oleh Imam Ghazali, fa yanbaghi liman akhadha fi dzikri bilisanih an yatakallafa ihdara qalbihi ma' lisan hatta yasira dzakiran bihi jami'an. Biar naik kelas, maka kalau zikir lisan itu yang goyang-gaya didik, hatinya dipaksakan hadir itu. Allah, Allah, paksakan. Allah, Allah, Allah. Sampai nanti akhirnya hatinya zikir, lisannya juga ikut zikir. Ya, hatinya zikir, lisannya juga ikut zikir. Nah, ikhwani rahimakumullah, sedikit menyimpang, dikit aja nggak usah banyak-banyak. Nah, manusia itu nggak punya satu lisan. Kita taunya kan kita punya lisan cuma satu ya. Nah, nih, itu lisan kita. Kalau para wali, yadhkurullah bi'alsinah kathirah. Jika kita baca di kitab-kitab, para wali Allah itu kalau berzikir kepada Allah menggunakan semua lidah yang dimiliki. Mulai bahas Habib Novel Khurafat ini. Ngomong aneh-aneh gitu. Sabar, diikuti sampai akhir. Ya, jangan berhenti di sini bingung nanti ya. Oh, lisan cuma satu dibilang kok lisannya banyak. Berzikir bukan dengan satu lisan tapi dengan lisan yang sangat banyak. Nanti dalam literatur yang lain disebutkan berzikir dengan seluruh tubuhnya. Berzikir dengan seluruh tubuhnya. Nah, seperti yang diceritakan ada satu orang soleh mampir ke rumahnya orang soleh. Kemudian istirahat di kamar, malamnya mau tahajud di musolanya, musola kecilnya. Di musola itu ada satu orang, cuman ada satu orang. Nah orang solehnya tadi zikir, subhanallah, subhanallah. Terus dia heran, lah kok yang di sampingnya ini zikir ada yang nyauti. Subhanallah, 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 subhanallah. Artinya zikirnya itu satu orang tapi suaranya dua. Rampung ditanyain, kamu tadi zikir ditemenin siapa? Ya saya sendiri. Loh kok suaranya double? Saya zikir pakai 2 lisan. Loh. Nanti saya jelaskan, sabar ya, sabar. Ojo mumet sih, tenang. Sabar, bukan jin loh ya, bukan jin. Tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Makanan yang dimakan itu juga berzikir. Seperti dalam Sahih Bukhari disebutkan sahabat berkata, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu kami biasa kalau makan sesuatu, kami mendengar makanan yang kami makan berzikir pada Allah Ta'ala. Tuh, itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi telinganya beda. Awak diki kuping-kupingnya ya apik tapi belum dimanfaatkan. Kalau sahabat nih telinganya hidup. Tadi loh handphone tadi loh, kamera bagus nggak dipakai, layar bagus ya, cuman dibuat wallpaper, nggak dipakai buat lihat kajian yang bagus bagus nggak lihat tayangan 4K, ya beli handphone yang murah-murah saja gitu loh. Kalau memang fungsinya seperti itu. Nah ini sampai suara makanan bisa didengar. Itu di luar. Zikirnya di tubuh itu kalau wali-wali enggak sendiri. Makanya selalu menggunakan seringnya syirohnya jamak itu.
Allah perintahkan, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salatnya sendiri pun yang dibaca tetap iyyaka na'budu. Kepadamu lah ya Allah, hanya Engkau kami beribadah kami. Kenapa? Karena kita diajarkan berjamaah, enggak sendiri. Nah ini yang sering enggak dijelaskan, insya Allah saya jelaskan pada penutup kajian hari ini. Karena tidak terasa saya sudah bicara kurang lebih 25 menit. Betul Mas Rio? Betul? Ya 25 menit. Udah enggak usah wajah-wajah gaya sedih-sedih. Lebay. Disedih-sedihkan. Aslinya bahagia. Yes pulang gitu aja kok. Oke sedih. Lanjut ya. Tolong panitia dicatat peserta santri weekend yang episode ini. Itu yang nanti akan kita undang untuk santri weekend peresmian aula sana. Wah, kemarin saya digunjing soalnya. Habib tega amat gitu kan. Oke. Siap. Dan kalau santri weekend peresmian aula sana, wah ya kambing itu nanti. Kambing, ayam gitu ya. Berarti kita pemakan binatang. Masya Allah. Dan kawan-kawannya, insya Allah ya, insya Allah. Ya berubahnya cepat ya, tadi gaya sedih-sedih. Baru dikasih omongan gitu langsung, wah begitu mudah dirubah. Alhamdulillah.